Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk memberikan laporan praktikum sistem monitoring Internet of Things sederhana di mata kuliah jaringan komputer, jaringan lanjut ya. Nah, dari kelompok kami itu ada 3 orang, saya sendiri, Lilis Devi Maimunah, dan rekan saya Miftah Fauzi, dan juga Yopi Hendriansa. Oke. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk sistem monitoring ini adalah sistem monitoring IoT menggunakan Walkie Simulator Node MCU dan sensor DHT11 ataupun bisa dengan sensor DHT22. Nah, dari sistem monitoring ini, data akan dikirim via MQTT Shifter IO ke server 1 atau Node-RED dan MySQL. Nah, server 1 ini akan memparse JSON, menyimpan dan menampilkan grafik dashboard. Dan server 2 mengakses database via PHP API yang akan menampilkan tabel kronologis. Nah, dari situ akan melakukan pengiriman data di setiap 10 detik. Untuk performa protokolnya, MQTT ada 12 pesan per detik atau latensi 45 ms, dan HTTP API 6 request per detik atau latensi 110 ms. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan praktikum dan ruang lingkup. Tujuan praktikum ini adalah untuk merancang dan implementasi sistem monitoring IoT secara real-time dan historis. Ruang lingkupnya berupa setup Walkie Simulator, ada broker MQTT, ada flow Node-RED, desain MySQL, dan API PHP untuk data historisnya. Di sini akan menampilkan topologi dan desain sistem. Alur datanya yang pertama itu ada Node MCU dan sensor DHT22. Nah, ini adalah Node MCU, sensor DHT22 yang ini untuk mengukur suhu dan kelembaban. Nah, yang kedua itu ada MQTT sebagai shifter IO, broker shifter IO-nya ya. Nah, yang ketiga server 1 sebagai Node-RED, yaitu untuk memparse JSON dan akan menyimpan ke Nah, yang keempat server 2 yaitu PHP API. Ini adalah PHP API yang akan mengambil data dari MySQL lalu akan menampilkan di tabel dashboardnya ya. Selanjutnya ada perangkat IoT atau sensor and tools. Kita menggunakan perangkat IoT dengan sensor DHT22 dan juga SD32 dan menggunakan simulator Walkie. Ditambah lagi menggunakan kabel jumper untuk simulasi daya dan data. Ini untuk di sini ada sensor DHT22-nya dan di sini ESP32-nya. Dan tools yang digunakan yaitu Walkie Simulator, Shifter.io, MySQL, Node-RED, Cloudflare, PHP website untuk server B dan Node-RED untuk server A. Selanjutnya untuk awal data ke server A, MQTT connected. Yang pertama Walkie Simulator plus kode. Untuk Walkie Simulatornya ada di sini. Dan juga Shifter.io MQTT token ASH-nya ini. Untuk Node-RED flow-nya atau alur Node-RED-nya ada di sini. Yang pertama subscribe data, setelah itu parse JSON dipecah lagi menjadi gaung suhu dan kelembapan. Yang terakhir menyimpan data ke database. Dashboard Node-RED menampilkan data real time
Nah, untuk dashboard node-nya yang ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur data ke server B via API website. Nah, dari server B di sini ditanamkan sebuah API dengan bahasa pemrograman PHP yang dibuat sendiri yang ditanam pada virtual machine atau server Ubuntu. Nah, kemudian di dalam server tersebut di data sensor yang disimpan dari MySQL itu diambil oleh API dengan API kemudian disimpan ke dalam atau ditampilkan ke dalam server B. Nah, ini adalah tampilan data kronologis atau data yang diambil dari database MySQL via API website yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Ini tampilannya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi eh, perangkat IoT yang kita kerjakan ini adalah menggunakan MQTT dan HTTPI. Nah, ini adalah salah satu solusi monitoring efektif ya, karena MQTT mempunyai latensi yang cukup cepat juga dan juga kecepatan HTTP juga sama. Dan dengan menggunakan topologi yang seperti ini, kita bisa mendapatkan real-time database atau data yang diambil dari si sensor, kemudian dimasukkan atau ditampilkan secara real time dengan yang ada di server A. Kemudian kita juga bisa melihat historis datanya yang ditampilkan pada halaman web yang menggunakan via API dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, berikut ini adalah eh, tampilan yang kita gunakan pada saat pengerjaan si topologi ini, yaitu menggunakan eh, MQTT dan Wokwi ya. Ini adalah tampilannya. Kemudian ini ada juga tampilan dari Node-RED yang kita tahu bahwa di sana ada flow-nya gitu ya. Kemudian ada juga tampilan dari si aplikasi web yang menggunakan API untuk koneksi ke database servernya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.